Loh kalau menurut secara teologis Alkitab ya salah. Salah. Ya, tergantung pemahaman pernikahannya kayak apa dia. Ya. Jadi kalau menurut saya itu salah. Karena pemberkatan tadi belum dibatalkan kok. Ya, kalau dia mau menikahkan, adakan kebaktian pembatalan berkat nikah kudus. Gitu loh. Baru dia nikahkan lagi. Selama itu gak dibatalkan, hakim itu hanya membatalkan pencatatan sipilnya. Itu hakim. Makanya hakim mau ditanya, kok Bapak berani menceraikan pernikahan yang ditetapkan oleh gereja? Hakim enggak, jawabnya sederhana aja. Saya tidak ada hubungannya dengan gereja. Ya, saya hubungannya dengan negara yang pernikahan ini dicatatkan secara catatan sipil. Itulah yang saya batalkan. Kalau soal pemberkatan nikah itu urusannya gereja. Jadi kalau pendeta mau memberkati ya tadi, adakan kebaktian pembatalan dulu. Kalau benda, kamu memberkati pemberkatan kedua, ya berkat yang mana lagi yang mau diturunkan di situ. Ya ini kayak kasus seorang artis kemarin, pendetanya menikahkan artis itu pernah bercerai, pendeta itu mengatakan bahwa gereja saya boleh karena seperti itu masih biasa, dalam artian kalau gereja lain tidak mau menikahkan lagi dasarnya apa? Alasannya seperti itu kadang-kadang. Kalau tidak boleh menikahkan kalau tidak bisa memberkati pasangan yang setelah bercerai itu dasarnya apa? Dasarnya banyak. Ya, dari PL saja monogami Allah membuat. Yang kedua, dalam kitab Markus katakan begini, kalau kamu bercerai, tidak boleh menikah lagi. Barang siapa menikah dengan orang diceraikan, dia berzina. Karena dia masih terikat. Itu kitab Markus. 1 Korintus pasal 7 sama, boleh dicek. Ya. Orang bercerai tidak boleh menikah lagi. Barang siapa menikah dengan orang yang diceraikan, dia berzina. Kenapa dia berzina? Karena orang tersebut masih statusnya terikat dengan berkat. Ayatnya ada kok. Jadi pendeta itu tidak tahu sekolah teologinya di mana. Dan baca Alkitabnya yang di mana. Ya toh. Jadi itu cukup jelas ayatnya saat Markus maupun 1 Korintus. Pasal 7 itu. Itu yang tersurat tuh ya. Belum lagi yang tersirat yang lainnya. Ya. Itu Efesus pasal 22. Pernikahan di situ menyatunya, analogi Paulus loh ya, menyatunya Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai anggota tubuhnya. Pertanyaan saya, bisa enggak gereja dipisahkan dengan Kristus? Enggak bisa. Itu analogi Paulus, ini yang tersirat. Ya. Iya, itu ada yang ingin menambahkan, karena yang kita lihat sekarang, kita lihat sekarang juga ya banyak orang Kristen yang bercerai saat ini dan mereka menikah lagi dengan alasan ya karena sudah enggak sejalan lagi. Tapi kita tahu cuman pembatalan pernikahan itu cuman pembatalan secara agama. Secara pemberkatan memang tidak dibatalkan untuk pemberkatan itu sampai kapanpun. Jadi ini hal yang baru ya, atau bisa menjadikan pegangan buat kita karena ya ada rekan-rekan kita juga yang ya entah itu ingin bercerai atau apa, bisa kita dengan ini biar kita bisa memberitahukan kepada mereka seperti itu. Makanya kalau mau menikah itu buat dulu tujuan nikah itu apa. Tujuannya dulu, goalnya apa sih. Gitu loh. Makanya Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan apa? Sesamanya. Jadi kalau saya punya istri ini artinya membuat saya tidak nyaman. Sebetulnya ini kan proses saya untuk menajamkan saya. Ya, supaya punya pengendalian diri, memaafkan saya juga, panjang sabar saya tambah. Gitu loh. Apakah menikah dengan orang lain ada memberi jaminan gak ada masalah? Enggak ada. Selama orang itu menikah dengan manusia, pasti ada masalah. Maka jangan menikah dengan manusia. Supaya enggak bercerai. Iya.
Menikahnya dengan orang yang berbeda kelamin, Om. Takutnya. Menikah dengan apa? Orang yang berbeda kelamin, kalau sesama kelamin kan Nah, bisa homoseks sama lesbi itu. berbeda kelamin sama laki berarti dengan cewek, terus ke cewek dengan cowok. Ya, sudah di skip. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Dengan Ibu Silvi ingin bertanya. Jadi menikah itu seringkali dalam konseling pranikah kan saya tegaskan. Anda menikah itu memutuskan menikah artinya memutuskan menambahi masalah. Kamu itu hidup sendiri aja bermasalah. Ya, menghadirkan orang lain dalam hidupmu itu nambahi masalah. Jadi kalau menikah harus siap menghadapi masalah. Nggak boleh. Gue lagi ngalami ya. Kamu itu hidup sendiri tanpa orang lain, sudah bermasalah. Gitu. Ditambahi istri atau suami yang punya masalah. Double lagi. Jadi orang menikah itu orang-orang bodoh. Termasuk saya ini. Iya toh. Nah tapi kalau kita mau menerima fakta, ya sudah kita hadapi bersama. Oh itu memang masalah harus dihadapi. Lalu mau bercerai lalu nikah lagi, tetap menghadapi masalah. Ya. Jadi dihadapi realitasnya